Perayaan ibadah memperingati HUT Pekabaran Injil di IND di Jemaat Disney di IND ke-138 tahun tanggal 2 April sejak 1884 sampai dengan hari ini tanggal 2 April 2022 telah mencapai usia yang ke-138 tahun. Tema perayaan HUT diangkat di dalam Alkitab Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Tema, subtema, dengan mensyukuri HUT PI ke-138 tahun di IND Pulau Ron. Kita tingkatkan ketekunan dan kesabaran dalam gerakan kasih persaudaraan, agar kita bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah jemaat, bahkan di tanah Papua yang tercinta. Saya persilakan jemaat bangkit berdiri, dan mari kita sama-sama mengikuti prolog pembukaan ibadah kita. Pada hari ini Sabtu tanggal 2 April 2022, kita diperkenankan Tuhan untuk berhimpun sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus melalui kuasa dan kekuatan Allah, yaitu Injil di tempat bersejarah di IND Kepulauan Ron. Saya mengajak kita semua sebagai orang beriman untuk kembali melihat catatan sejarah. Ada sebuah pepatah orang bijak bahwa sebuah bangsa atau umat yang besar dan maju tidak akan melupakan sejarah di masa lampau. Dalam catatan sejarah GKI dalam Pekabaran Injil di IND, bahwa sejak tahun 1884 sampai tahun 2022 telah 138 tahun jemaat dan kuasa Allah yang telah dinyatakan di pulau ini, yaitu Pulau Yende, oleh Ketua Sendelin berkebangsaan Belanda, Sendelin Gottlieb Ludwig Bing, dan Jan Adrian van Balen yang menginjakkan kaki di pantai Pasir Putih Yenggui, menjadi catatan sejarah awal langkah perjalanan orang Ron bangkit dari kuasa kegelapan untuk melangkah memasuki dunia baru, yaitu dunia yang diterangi oleh terang Kristus yang memimpin orang-orang Ron yang dijuluki Pulau Benteng Takhta Iblis, dan di Teluk Kondama, tanah Papua, untuk berjalan hingga 138 tahun dalam anugerah kasih karunia Allah. Hari ini tanggal 2 April 2022, kita berada dalam persekutuan jemaat, bersekutu sebagai saudara seiman karena kasih dan anugerah Allah yang mengutus Sendelin Gelbing ke tanah Papua bulan Maret 1870 dari Belanda dan tiba di Pulau Mansinam, Manokwari pada usia yang ke-16 tahun, dan diikuti oleh Sending J.A. van Balen yang tiba di Pulau Mansinam tahun 1883. Mari kita mensyukuri anugerah itu sambil merenungkan kembali bagaimana kita menyatakan kebaikan itu kepada sesama melalui seluruh kesaksian hidup kita.
Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 3, ayat 1 dan ayat yang kedua, sambil berdiri untuk mengiringi pelayan ibadah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan dan manusia. Hormat bagi raja-raja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Pantai pasir putih yang bui, kedua sendeling berlutut dan berdoa dengan iman yang teguh kepada Allah dengan harapan bahwa terang penghibur telah datang dan ia akan memimpin kami sekalian umatnya yang tinggal hidup mendiami Yende Pulau Ron. Marilah saudara-saudari, sebagai persekutuan gereja kita merenungkan kembali peranan dan kuasa Injil yang sudah 138 tahun. Telah banyak perubahan dan perkembangan telah terjadi sebagai bukti nyata kuasa kekuatan Injil Allah dalam memotivasi hidup untuk tetap sebagai garam dan terang dunia, di mana kita hidup dan berkarya, berakar dan bertumbuh tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengaku bahwa di tengah-tengah kesibukan kami bersuara untuk kerjaan masalah rumah tangga, pendidikan, telah membuat tempat bagi dalam pikiran dan pikiran kami, sehingga kami sendiri selalu berharap menjadi saksi dalam dunia. Karena itu dalam pengakuan dan penyerahan diri ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku kepadanya dalam segala kegagalan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengutus GL Bing dan Van Balen ke Yende Pulau Ron, syukur bagimu atas kasih karuniamu yang dinyatakan di Miosi Isnayedi ini dan menyebar ke seluruh pesisir Teluk Wendama, terus sampai ke pelosok pedalaman Papua. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus dan kesediaan Bing dan Van Balen, agar manusia Isnayedi ini di tanah Papua seluruhnya melihat dan mengalami keselamatan dari Allah. Tetapi jemaatmu di sini mengaku telah gagal menjadi orang-orang percaya yang menyatakan kembali kasih Allah melalui hidup dan pekerjaan kami. Bapa, inilah pengakuan kami jemaatmu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyi nyanyian rohani 147 merespon pengakuan dan penyerahan. Ku
kita datang dalam berita anugerah setelah pengakuan dan penyerahan diri. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengarkanlah doa jemaat-Mu. Kami mendengar firman-Mu tetapi tidak kami di sisi terakhir. Namun kami jalan tidak kami membuat batasan Baharuilah hidup kami, berilah kerendahan hati, ketekunan dan hikmat, agar kami bersedia dan rela bagi pekerjaan Tuhan, melalui setiap panggilan dan kerja kami, agar Injil Kristus dikabarkan kepada setiap orang. Ampuni dosa kami dan jadikan kami baru di dalam Kristus Yesus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Kita respon dengan nyanyian Rohani 147 ayat yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di pantai Yenggui, Yende, tempat di mana kami sementara melangsungkan ibadah syukur memperingati 138 tahun Tuhan ada di tempat ini, menyertai jemaat-Mu masyarakat yang ada di Pulau Ron Toyende ini. Kami hendak mendengarkan kabar sukacita yang dibawa oleh Ping dan Panbalen itu. Dalam iman dan percaya kami hendak membuka kebenaran firman, supaya kami memperoleh kekuatan-kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang telah nyata mengubah hidup kami dulu sampai dengan hari ini. Proses perubahan Injil itu bagi kehidupan kami terus berjalan. Urapi kuduskan kami semua Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar menjadi kesukaan kami, tidak hanya hari ini, tetapi terus hidup dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami sudah berdoa dan siap dengar Tuhan bicara buat kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama membuka dari Efesus pasal 5, kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8.
Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saya baca untuk kita semua. Hidup sebagai anak-anak terang, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan atas nama persekutuan yang beribadah di hari ini. Diberi kesempatan kepada vokal grup Pemda, keluarga besar Pemda Keluarga.
Terima kasih Tuhan memberkati daya pujian tadi, memberkati kita semua. Surga dan di dunia. Dari pantai Lingui Yende ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Tuhan mengenal siapa kami masing-masing, apa pekerjaan kami dan rumah tangga kami masing-masing, apa pergumulan-pergumulan kami, apa yang hendak kami kerjakan di hari besok dan akan datang. Tuhan sangat mengenal siapa kami. Hari ini kami datang dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Bersama dengan umat-Mu di Yende, di Kabupaten Teluk Wondama, merayakan 138 tahun Tuhan datang menemui mereka melalui kedua hamba-Mu
Bing dan Van Balen. Mereka berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Oleh karena itu, bagaimana kami membalas segala kebaikan Tuhan? Siapakah kami dan siapa keluarga kami dan bangsa kami? Sehingga Tuhan begitu memberkati, memelihara hidup kami. Inilah yang mendorong kami semua datang dan terus mengenal Tuhan. Dan menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan berupa uang di hari ini. Tuhan berkenaan menerima setiap persembahan-persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kami. Bahkan segenap hidup kami melatih diri kami untuk dipakai sepenuhnya oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dan juga dua keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun yang mereka boleh rasakan dalam hidup pribadi dan keluarga. Ulang tahun dari Bapak Bokorsyom Ponem Seba yang genap hari ini 48 tahun. Kami tidak bisa menyuap Tuhan dengan apapun dalam diri kami untuk umur panjang. Tetapi kami hanya bisa bersyukur dan bilang terima kasih Tuhan untuk usia yang bertambah ini. Sebab laut ini Tuhan punya, alam ini Tuhan punya, bahkan tubuh kami pun Tuhan punya. Tuhan hanya menitip nafas hidup untuk kami berkarya di atas karya-Mu Tuhan. Berkati Bapak Bokorsyom Ponem Seba dan keluarga. Beri hikmat kesehatan supaya terus berkarya dalam karya Allah. Juga keluarga Esa Ponem Seba, di mana Ibu kekasih Christine Yona Waropen yang berulang tahun juga. Berkat yang sama itu turun atas Ibu kekasih. Engkau pemilik segala sesuatu. Tambahkan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Supaya Ibu juga terus berkarya dalam karya-Mu. Semua kami yang datang dengan ucapan syukur. Tambahkan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur bagi kami. Supaya kami terus berkarya dalam karya-Mu Tuhan. Inilah seluruh persembahan kami Tuhan. Dan segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita datang dalam khotbah, sekali lagi diberi kesempatan kepada vokal grup Bing bermasmur.
kasih pujian tadi mengantar kita semua datang dalam refleksi 138 tahun perjalanan kebenaran Injil di Yende yang tempatnya hari ini menjadi pusat perayaan 138 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tanpa sadar sebenarnya kita ada di sebuah tempat atau sebuah area di mana Tuhan berkarya dan perubahan bagi Papua secara keseluruhan, yaitu mulai dari mimpi Jan Ayam Seba. Dan selalu saya bilang bahwa Yakub, terus kemudian di sini. Tetapi apakah kita juga mengalami, apakah tempat ini dahsyat, ataukah kita mengalami bahwa tempat ini biasa-biasa saja indah? Dalam pertemuan United Evangelical Mission KPDKI bersama dengan gereja-gereja di Eropa, ada pertemuan sekalinya di Jayapura. Teman dari pendeta dari Afrika bilang begini, kami kaya ya. Lalu dia lihat karena mereka makan di danau, lalu ikan-ikan lewat-lewat banyak di bawah. Lalu teman-teman makan terus buang pulang ikan, lalu ikan banyak berkumpul. Lalu pendeta dari Afrika bilang gini, kamu kaya ya, luar biasa, tempat yang indah, kekayaan yang melimpah. Lalu dia bilang, berarti Tuhan tidak adil buat kami di Afrika. Dia marah dan dia bilang, Tuhan tidak adil buat kami di Afrika. Kenapa tanah kami begitu bersang? Kenapa kami susah untuk mendapat air? Kami kenapa dikasih binatang-binatang yang buas sekali? Dan kami sangat tidak seperti kamu. Padahal dia hanya lihat teman-teman dibuang ikan banyak. Lalu dia bilang, Tuhan tidak adil buat kami di Afrika. Tuhan adil buat kami di Papua, tapi buat kami tidak. Kenapa ya? Itu dalam pandangan dia, karena kita bilang Tuhan adil untuk semua. Lalu teman-teman bilang, masa aku bilang begitu? Ayo. Dia terheran-heran. Dia terheran-heran lalu dia bilang, jadi kalau kamu itu orang Papua tidak tahu bersyukur itu sangat keterlaluan. Dia bilang, hitung saja aku menderita apa. Berarti bagi kami Tuhan hanya adil untuk Papua, untuk kami di Afrika. Itu dia bilang. Tapi pasti Alkitab bilang tidak. Tuhan adil buat semua bangsa. Tapi dalam kacamata dia bilang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, 138 tahun dan kita membaca dari sebuah catatan yang menjadi moto GKI di tanah Papua. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu
hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak hidup berubah. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mau ditransformasi hidup kita oleh Tuhan. Sebab dengan jelas Paulus menasihati jemaat di Efesus yang sudah bertumbuh secara iman. Mereka sudah bertumbuh sangat luar biasa. Tetapi Paulus memberi nasihat penting bagi mereka. Paulus terus memberikan dorongan bagi mereka untuk jangan berbalik ke belakang. Tuhan sudah melakukan semua hal dan hari ini berjalan ke depan. Sebab terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Tidak pernah terang itu berbuahkan kegelapan. Maka itu Paulus bilang, memang betul. Artinya dia mengakui bahwa memang kita dulu hidup atau nenek moyang kita dulu hidup seperti itu. Tetapi hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Paulus bilang, kamu sudah mengenal Kristus, mengenal Injil itu. Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman-firman itu Allah, dan firman itu seperti yang bersama-sama. Jadi Injil itu adalah Allah. Jadi tidak bisa ada orang yang protes. Kita tidak bisa lagi pungkiri bahwa pekerjaan karya Allah itulah yang membuka kehidupan tanah. Tidak ada orang yang berani mengisahkan. Memang kalau kita baca tadi lembaran cerita sejarah itu, pasti kita bilang betul sio mantap. Kalau saudara datang itu, saudara mungkin kita ini tidak kenal. Tidak mungkin kami ada di sini. Hanya orang Indes. Tidak ada musrembang, pasti tidak akan ada musrembang. Pasti tidak ada sidang sinode, sidang klasi, sidang jemaat. Mau bicara apa? Tetapi karena Injil itu ada pengakuan, GKI mengaku, jemaat-jemaat Tuhan di GKI mengaku dulu memang kami hidup seperti itu, seperti orang-orang di Efesus. Betul, kami tidak mengelak, kami tidak tipu, kami tidak bohong. Betul, kami hidup seperti itu. Tetapi hari ini kami hidup berubah karena Injil. Maka itulah moto ini diangkat menjadi moto GKI di tanah Papua. Hari ini gereja ini namanya Isnayeli karena punya cerita terang. Paulus menginginkan jemaat di Efesus hidup di dalam terang itu. Sebab terang itu membuahkan hal-hal yang baik. Terang itu mengajak kita kritis melihat segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Terang itu mengajak kita untuk berpikir dan menemukan ide-ide yang kreatif untuk membangun kehidupan manusia. Baik manusia di gereja dan kita juga adalah masyarakat. Terangnya itu Yesus Kristus Tuhan itu. Yang dalam iman dan percaya jemaat di Efesus dan kita hari ini. Terang itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini banyak ajaran yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Memang kalau kita mengenal, tidak memahami Trinitas secara baik, kita sendiri akan kabur. Dan kita bilang juga cuma Yahweh Elohim, cuma Allah. Oleh karena itu Paulus bilang tidak. Allah itu sudah Yesus Kristus. Allah itu sudah Roh Kudus. Dalam tiga yang esa. Dengarlah Israel,
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oleh karena itu Rasul Paulus ini, dia memang diajar oleh seorang guru yang luar biasa hebat. Tetapi karena pertobatannya itu membuat dia berbalik dan melihat apa yang Tuhan taruh atas hidupnya untuk umat Tuhan. Oleh karena itu, hari ini tema kita berkarya dalam kata. Kita sebenarnya hidup melanjutkan apa yang sudah ada. Sebab kita bukan pencipta. Kita hanya hidup melanjutkan apa yang sudah ada. Kita lihat ini lalu kita diberikan oleh Tuhan. Berarti kita berbagi ini baru untuk mulai sesuatu. Dan pembalik dalam hubungan darah dengan kita. Kini Islam otot terhadap hubungan darah dengan kita. Kalau mereka berpikir, mereka juga mengadu derajat tradisi. Otto saja sudah menyerah, Otto menyerah, angkat tangan. Tetapi memang kita ini hanya mengikuti skripnya Tuhan. Kita tidak bisa ubah skripnya. Tuhan memberi peran kita masing-masing dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, dalam teks ini Tuhan mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk jangan hidup kembali seperti lalu-lalu, tapi kita mulai start di yang baru. Ayat 9 dan seterusnya bagaimana dia memberikan catatan bahwa kalau hidup di dalam terang itu akan ini. Kalau hidup di dalam gelap akan ini. Oleh karena itu Injil ini tidak menjadi baju, tapi dia menjadi nafas hidup kita. Dia harus mengalir dalam tubuh kita seperti darah. Darah berhenti, maka kita juga berhenti. Injil kalau dia seperti baju, nanti kita suka, tidak suka, ganti deh model lain. Sudah kuno, ganti deh, gak zaman juga. Ini kan lagi tren yang model begini. Apa yang ditawarkan ini? Injil tawarin apa? Gitu. Injil kan bawa barang ini dia bikin apa? Gitu, untuk kamu. Dia bikin apa? Tapi Tuhan bilang dia memberi terang, dia memberi hidup. Dia memberi hidup dan hidup itu harus hidup yang berkualitas. Maka tidak salah, terima kasih Pak Bupati pemerintah kalau memilih Pulau Ron, Muslimba, Niap. Karena saya percaya bahwa gereja percaya bahwa itu orang-orang strategis yang ditempatkan Tuhan untuk memang memikirkan hal-hal yang strategis bagi kehidupan yang berkualitas di kabupaten. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan buat Bapak Ibu menjadi tidak strategis. Tapi Bapak Ibu harus menjadi kita semua, baik pemerintah gereja, kita bersinergi agar kita semua menjadi umat yang strategis. Mau jadi nelayan, petani. Selalu bilang, aduh, kita kalau begini
nelayan begini jadi kita sudah mematahkan nilai kita. Kita sudah menjatuhkan nilai kita sendiri. Sebagai orang-orang strategis, ketika Bapak Ibu mampu bisa mengair, bisa melaut dan bawa hasil yang banyak, itu akan ada melanjutkan kehidupan. Itu artinya Injil punya pengaruh atau tidak? Tentu Injil punya pengaruh, Bapak Ibu. Oleh karena itu Injil punya pengaruh, maka hari ini kita semua ada hari. Maka awal saya bilang kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa tidak, tapi tanah ini diberi Tuhan. Sekali lagi tanah ini diberi Tuhan. Kita sedang bekerja di area yang kita sedang bekerja di area yang maka ingat Tuhan tahu Bapak Ibu sebagai orang-orang strategis, baik di gereja, di adat, di pemerintah, Bapak Ibu, warga masyarakat. Karena ukurannya bukan lahiriah, ukurannya bukan kita lihat stylenya, bukan gayanya, bukan. Tapi apa yang Bapak Ibu pikirkan, perilaku, karakter kita. Semua akan hilang, tapi karakter kita bagus. Sampai kapan kualitas kita terbagus. Maka itu Paulus bilang memang kita akui. Kita semua akui dahulu memang kita hidup seperti itu. Nenek moyangmu hidup hari ini seperti itu. Tapi hari ini, baik jemaat di Efesus, jemaat di Yende, kita semua yang ada di gereja, di pemerintah, di adat, kita tidak hidup seperti lagi. Tapi hari ini dengan merayakan 138 tahun pekabaran Injil di Yende, di pantai pasir Yenggui yang hari ini sudah tempat kita berdiri merayakan syukur. Tuhan datang menemui orang-orang di Yende. Dan pilihan Tuhan tidak salah. Pilihan Tuhan itu benar. Maka bersyukur harus jadi orang Yende. Bersyukur jadi orang Rom. Jangan bilang, aduh, saya mau ganti marga sudah itu. Macam marga ini bagaimana kan? Jadi pendeta saya mau ganti. Tidak usah. Tuhan secatat di bumi dan di surga. Jadi bersyukur, jadi marga itu, jadi suku itu, suku ini, bersyukur. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu kita yang biasa bikin kacau. Salah itu karena kita punya pikir dan karakter. Tapi Tuhan tidak salah. Maka itu kalau pendeta dari Afrika bilang teradil, Tuhan hanya adil untuk kamu di Papua dan kami di Afrika tidak. Itu juga keliru. Karena dia lihat kamu buang ikan saja, ikan pulang ikan saja, ikan datang ke bawah. Kita misalnya setengah mati, tanah pecah-pecah, binatang buas banyak. Hari ini Van Balen dan Ding dan Tuhan Allah yang mengutus mereka bersyukur karena berkenaan dengan 138 tahun anak-anak Tuhan di pemerintah datang berpikir, berencana, menemukan ide-ide bagaimana memberikan kehidupan yang berkualitas. Pembangunan tidak hanya infrastruktur, tetapi manusia, ada pembangunan yang berkualitas bagi manusia di Teluk Bondama ini, yang merupakan tanah di mana Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena itu, Injil harus benar-benar mengubah, mentransformasi pelayanan-pelayanan kita di jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, gereja dalam catatan ini, dalam perkembangan ini,
terus bergerak dan menata seluruh pekerjaannya dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tetapi juga ada dalam 12 sebakul yang ada. Gereja terus bergerak untuk menemukan mereka yang masih jauh untuk datang kepada Tuhan. Maka itu dengan perayaan 138 tahun ini, hendaknya kita semakin menemukan Tuhan di tempat ini. Jangan orang lain temukan Tuhan, lalu kita bilang kita tidak. Dia ada di mana? Saya ketemu dia. Saya sudah datang ke gereja, tapi saya temukan dia. Saya sudah memberi persembahan, tapi saya tidak temukan dia. Saya sudah beri pengucapan syukur, tapi saya tidak ketemu. Karena memang kita tidak mau ketemu dia, maka kita tidak akan ketemu. Dia tidak bisa diketemu oleh karena apa yang tapi bukan hidup kita, hati kita untuk menemukan Tuhan itu. Maka kita akan menemukan spiritnya, kekuatannya, rohnya untuk membangun tanah peradaban, membangun kampung ini, membangun jemaat-jemaat tempat. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya tahun 2027 sidang sinode kembali ke markas. Kita juga berdoa supaya Tuhan mengarahkan segala sesuatu yang baik, supaya semua orang datang dan melihat tempat di mana transformasi tanah ini dikerjakan. Manusia Papua dimulai di Bondangan. Memang dahulu kita hidup dalam kegelapan, tapi hari ini orang Yende, kita semua sudah hidup di dalam terang. Amin. Semua Tuhan diundang berdiri, kita mengaku iman. Jika ini tanah Papua, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Gereja Kristen Injil di tanah Papua mengaku bahwa ia adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injil di tanah Papua yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan batu penjuru Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan dan kepalanya yang memerintah dan memelihara gereja dengan firman dan rohnya. Gereja Kristen Injil di tanah Papua mengaku bahwa Alkitab adalah satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Alkitab sebagai firman Allah, pemimpin pengakuan, kehidupan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, Gereja Kristen Injil di tanah Papua menerima dan mengakui pengakuan iman Athanasius, Nisea Konstantinopel, dan pengakuan lainnya yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan asas-asas gereja. Amin. Kita menyanyi bersama himne GKI ayat yang kelima. Ya Tuhan beri gereja kami. Ya Tuhan beri gereja dan kami ini pun tetap terbuka hati setia menekun di dalam dunia dengan doa kami, ya Tuhan datanglah. Dalam sikap berdiri sekalian kita masuk dalam doa cepat dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa roh. Mari kita mulai berdoa. Kapa Gideau Aurorane, Gopasere Solome, Kangkon Beria Derama, Rai Harisere Beria, Prosos ini Rari Sanekia, Memangon Santerine, Robia Deni, O Wapio Tantar Nominaya, Terus
Dede sasar dari moja. Dengo de babia riaro. Ape kuaper gonduri. Nan augena kambon papo. Mamarisen dari manau babaria. Isok papo pakai tapu. Amin. Nah turun anak Allah hendak dicarinya. Jemaat Tuhan, marilah kita dengar pengutusan dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kesibukan dan pekerjaanmu. Ingatlah bahwa kasih Allah dalam karyanya, perbuatannya di Inyos Isnayedi selalu menyertaimu sepanjang abad dan zaman. Maka siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah mensyukuri 138 tahun pekabaran Injil di Yende 2 April 2022 di hari ini telah selesai. Shalom, selamat siang dan selamat merayakan HUT PI yang ke-38. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Perayaan 138 tahun pekabaran Injil di Pulau Ron ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kita. Tuhan telah menjaga, menyertai, dan melindungi kita sampai dengan sekarang ini. Dan hari ini kita boleh bersama-sama dalam mensyukuri 138 tahun pekabaran Injil, atau terang Injil di Pulau Ron, di Jemaat Isnayedi Yende. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi disampaikan, bahwa Injil itu telah mengubah kehidupan kita, kehidupan orang tua yang telah menerima Injil, dan juga kita adalah generasi penerus yang menerima Injil itu. Oleh karena Injil itu pula, kita boleh duduk bersama sebagai persekutuan, tapi juga sebagai mitra kerja dalam gereja, tapi juga pemerintah dan adat. Oleh sebab itu, marilah kita terus ada dalam terang Injil Kristus itu, supaya terang Injil itu bercahaya dalam kehidupan kita, dan kita menjadi terang bagi dunia di tempat kita berada. Yang dapat saya sampaikan dari
138 tahun pekabaran Injil di Pulau Ron ini. Marilah selaku umat Tuhan di pulau ini yang telah menerima Injil dan telah mewartakan Injil itu sampai ke seluruh tanah Papua ini. Mulai dari Mansinam, Pulau Ron, dan Injil itu terus ada di seluruh tanah ini. Harapan kami selaku gereja supaya kita hidup dalam terang kasih Tuhan, secara khusus untuk umat Tuhan yang ada di pulau ini, Pulau Ron ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami juga menyampaikan bahwa doa kita bersama selaku pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan gereja, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati dalam pertemuan diperluas di Jayapura, bahwa kita meminta untuk pelaksanaan sidang sinode yang ke-15 di Kabupaten Teluk Wondama. Doa kita bersama supaya itu menjadi keputusan gereja ini dalam sidang sinode ke-15 di Tanah Bakau di Waropen. Karena itu menjadi harapan kita supaya kita menerima duta-duta Tuhan dari seluruh tanah Papua datang untuk melihat tanah peradaban ini dengan sejarah ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang terus mendoakan, terus bekerja bagi Tuhan di tanah ini, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mari terus bekerja bagi Tuhan supaya kita terus diberkati dalam seluruh kehidupan kita. Demikian sambutan dari Badan Pekerja Klasis GKI Wondama. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Selamat merayakan 138 tahun pekabaran Injil di Pulau Ron ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom dan selamat siang. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Ibu Ketua Klasis, dan tadi Ibu Pendeta bicara, kamu tertutup dia, baru kamu Bupati bicara, harusnya dibikin sama, maaf ya. Ya. Jajaran Klasis yang kami hormati, pimpinan Dewan yang dalam ini diwakili oleh Bapak Remran, Bapak Kapolres yang mewakili, Ibu Distrik, pimpinan OPD, Kepala Kampung, Bapak Kapolsek, yang kami hormati, Majelis Jemaat Isnaya di Yende, dan seluruh jemaat sekalian yang hadir hari ini untuk kita beribadah. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai hari ini dan boleh ikut dalam merasakan kasih Allah untuk tanah peradaban orang Papua secara khusus di Ron, dalam rangkaian peringatan 138 tahun Injil masuk di Pantai Yenggui di Yende di Ron. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa yang pertama, bahwa pada saat direncanakannya musrenbang Forum OPD dan musrenbang RKPD, tetapi kita juga mendapatkan informasi bahwa ada acara HUT PI, sehingga jadwal acara yang semula diatur berjalan dan ada jeda waktu kosong. Itu bersama Wakil Bupati kami minta kalau bisa diatur waktunya jalan sampai penutupan, terus besoknya HUT PI, supaya kita langsung dari Indai pindah ke sini mengikuti ibadah dulu, karena ya ini sesuatu yang penting untuk kita sama-sama
lakukan dan merasakan seperti tadi yang disampaikan dalam khotbah Ibu Pendeta tadi untuk kita semua. Sehingga itu menjadi catatan yang penting sekali untuk kita semua. Mulai sejak tahun lalu sampai sejak dilantik bersama Bapak Wakil Bupati, maaf Ibu Ketua dan jajaran, saya terus menyampaikan kepada jajaran Pemda, mudah-mudahan ini semua bisa kepada semua kita yang ada di Tanah Peradaban. Kita mesti memiliki rasa sesuai yang tadi dihotbahkan. Kita ada di area kerjanya Allah. Dan ini selalu dikatakan di mana-mana. Ini mesti ada di dalam batin kita. Makanya sekarang saya kalau kemana saja, beberapa saat lalu ketemu Bapak Gubernur, ketemu beberapa kepala dinas, kepala Bapeda, bahkan ketemu pejabat tingkat pusat, doa pendek saja. Berkat yang Tuhan curahkan untuk Tanah Peradaban orang Papua, itu yang saya bawa datang memberkati Bapak Gubernur. Amin. Itu saja. Saya mengajak semua yang ada di Teluk Undama, di Tanah Peradaban, kita harus membangun itu lebih kuat. Memiliki jiwa itu lebih kuat. Memiliki rasa itu lebih kuat. Kita bawa keluar. Kenapa saya katakan itu? Karena kenapa orang di luar lebih cinta? Mereka mau datang ke Tanah Peradaban, mau datang melihat. Lah terus kita yang tinggal di dalam, tadi Ibu Pendeta sudah menghotbahkan bahwa harusnya kita yang lebih merasakan kerja Allah. Ya, saya selalu cerita. Ya ini hari ini Ibu Ketua Klasis menyampaikan untuk kita. Saya selalu cerita juga bagaimana Ibu Pendeta Dora Balubun juga menghotbahkan itu untuk kami. Waktu itu saya yang masih majelis jadi lagu pengantar. Dan Ibu Pendeta membuka firman, saya lupa pembacaan di mana, tapi membuka khotbah yang mengatakan begini. Jemaat, tidak tahukah kamu kalau kamu berada di area kerjanya Allah? Dan Ibu menambahkan bahwa setelah Mansinam, kenapa Tuhan tidak pilih daerah sepanjang dekat-dekat situ? Tapi Tuhan masuk jauh ke dalam sini. Dan pilihan-pilihan ada di sini. Yomber, kemudian Yende, kemudian Kamadiri, baru masuk ke dalam. Itu Miri punya nama besar sesungguhnya belakangan. Sewan Raimoni dulu. Pantai Kaibi. Baru itu Miri. Tetapi itu Miri memiliki nama yang besar dalam sejarah penginjilan di sini. Kita yang ada di Wondama, baik anak-anak Wondama, anak-anak Papua, anak-anak GKI atau siapapun yang ada di Wondama di Tanah Peradaban, mesti memiliki rasa itu. Dan kita yang harus menyampaikan itu keluar kepada setiap orang. Saya mau cerita sedikit lagi. Dan saya tidak akan pernah bosan cerita. Ada satu kelompok pemuda, ibu-ibu yang mungkin sekarang karena COVID jadi mereka sudah tidak datang. Karena mereka biasanya gunakan Margaret yang waktu itu tiba jam 4 pagi. Jadi berangkat dari Manokwari tiba jam 4, langsung ke Batu Peradaban berdoa. Pagi jam 6 ke Batu Inspirasi berdoa. Mereka turun jalan-jalan, jam 5 kembali berangkat ke Manokwari. Mereka datang hanya untuk berdoa. Kalau dia memiliki rasa cinta, kenapa kita tidak? Dia merasa diberkati, kenapa kita tidak? Ini khotbah, hikmah dari khotbah yang tadi Ibu sampaikan kalau kita dengar dengan baik. Maka hari ini pemerintah gereja 138 tahun Injil masuk di Yende, baik juga di Yomber maupun di Kamadiri maupun di Aitumiri, Seban Raimoni atau di mana saja. Saya menghimbau untuk kita semua mulai membangun rasa bahwa Tuhan ada di sini. Kemarin di Musrenbang saya sampaikan untuk seluruh peserta Musrenbang. Mari percaya dan rasakan bahwa di tempat ini Tuhan memberkati semua yang ada
membuahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk tanah peradaban, Tuhan pasti akan berikan berkat. Waktunya kapan, berkat apa, itu Tuhan yang tahu. Jadi ini hal yang mungkin mesti kita bangun sama-sama. Masa orang lain lebih cinta Ondama baru? Bupati Biak ada kirim surat, Bupati Supiori kirim surat ke Pemda Ondama, 600 pemuda mau masuk. Ya Ibu Ketua ya, saya telepon Bapak Bupati, bisa 200 kah? Karena COVID lagi rame-rame ini. Nah mereka cinta Ondama, mereka cinta tanah peradaban. Mestinya kita lebih cinta. Ada orang lain merasa diberkati oleh karena tanah peradaban, karena Tuhan ada tanah peradaban, bukan berarti tempat lain tidak. Tapi Tuhan ada di sini. Tentunya kita harus juga lebih merasakan kasih dan kemurahan serta berkat Tuhan yang ada di tanah peradaban. Hari ini kita merayakan 138 tahun Tuhan ada di sini. Kemarin di Niap saya sampaikan, sebelum masuk ke Ondama, Tuhan memberkati daerah ini lebih dulu. Tadi Ibu sudah sampaikan dengan contoh mimpi Bapak Yan Ayam Seba. Itu dan dalam Alkitab mimpi Yakub dan yang kedua di sini ya. Tapi Ibu saya juga mau pergi lihat Danau Ayamaru. Penasaran sekali lihat danau yang Bapak Pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air. Mujizat-mujizat Allah ada terjadi di tanah Papua ini. Coba kita jalan depan sini, saya juga tidak bisa. Tapi Bapak Pendeta Ruben Rumbiak bisa jalan di atas Danau Ayamaru. Walaupun kita tidak jalan di atas air, tapi saya ingin sampai di Danau Ayamaru untuk menikmati berkat Tuhan yang pernah dirasakan oleh Pendeta Ruben Rumbiak. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi inti hari ini kita merayakan perayaan 138 tahun Injil masuk di Pantai Yenggui. Mungkin di sini ya tempat kita berdiri nih ya. Bapak dan Diron mungkin yang cerita ya. Saya kecil, Bapak punya rumah mungkin di sini. Bapak karena saya punya Bapak dulu mengajar di sini. Ini bekas rumahnya Bapak ini ada nih. Di sini. Tapi dulu di bawah ini penuh dengan ikan lompat ya. Di bawah kolong rumah ini penuh dengan lompat ya. Yang sudah ditimbun ini bekas rumahnya Bapak saya dulu mengajar di sini. Ya kami penggayu kemarin ketemu Bapak nama sama dengan saya jadi Bapak Hendrik Sayori, termasuk beberapa orang tua di sini biasanya penggayu dayung Bapak ke Wasior dan kembali. Hanya penggayu saya sekarang perahu fiber menyala kiri kanan. Ya dulu penggayu saja. Kalau ada angin ya kita berlayar. Singgah-singgah di celah-celah pulau di bar lewat ke sana sedikit. Ya. Dan kami diberkati. Tempat ini diberkati, maka kalau kita betul-betul meresapi apa yang tadi khotbah tadi disampaikan, saya percaya bahwa semua yang mengabdi di sini dengan tidak memandang siapa dari mana, agama mana, tapi tempat ini diberkati. Kalau kita bekerja dengan tulus, maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Kapan dan berkat apa itu Tuhan yang tahu. Tuhan sendiri yang rencanakan. Karena beberapa orang sudah diberkati. Ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang kedua, kami pemerintah menyampaikan sebentar itu nanti dulu. Dalam rencana ke depan pengembangan pariwisata, kita akan dorong dulu dengan regulasi, kemudian baru nanti penataan-penataan yang lain, tetapi tetap menjaga kearifan lokal budaya dan kehidupan masyarakat yang ada di masing-masing tempat ini. Sehingga ya pariwisata, tadi saya sudah coba minta informasi seperti itu yang akan kita lakukan. Beberapa pikiran-pikiran lain nanti kita duduk bicara sama-sama. Memang sengaja kami kemarin lakukan musrenbang di Niap. Karena pertama kita harapkan di Niap signal bagus. Ternyata tidak bagus lagi.
distrik kemarin Viko dengan Kemendagri datang ke sini tidak jadi, mereka kemana kemarin Ibu Distrik, Bapak Distrik? Indai ya, ke Indai. Padahal saya sudah berjuang minta ke Telkomsel Bakti untuk tingkatkan kapasitas itu. Ya. Tapi tetap juga tidak. Tetapi satu catatan untuk kita semua bahwa biasanya yang namanya musrenbang, forum OPD itu kalau di orang bikin di kabupaten, kalau di kota-kota orang bikin di hotel AC dan segala macam, meja kursi semua siap. Di Bondama kita bikin di balai kampung, duduk dengan masyarakat kampung, bicara. Kenapa itu kita lakukan? Karena memang ada sedikit pemikiran bahwa kalau kita tidak turun di kampung, duduk dengar saja nanti lupa. Tapi kalau turun di kampung, maaf ya, begitu mau buang air kecil atau besar, rasa susah, itu sudah itu yang rakyat rasa itu. Jadi pegawai juga rasa, supaya pulang bisa berpikir untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat di kampung. Ini konsep yang nanti kita akan bawa terus selama masa pemerintahan ini. Pegawai harus turun di kampung supaya merasakan apa yang rakyat rasa, supaya pulang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemarin waktu kami turun ke Yende itu yang susah ini. Atau kami turun di Indai atau di... Sebentar selesai dari sini saya dengan Pak Wakil Bupati mau singgah di sekolah itu di ujung Tanjung itu, mau lihat sekolah itu seperti apa. Dalam perjalanan pulang, Bapak don't tidak perlu antar. Kita singgah saja lihat, masuk hutan itu biasa dari dulu. Itu hal-hal yang saya perlu sampaikan untuk kita semua. Yang kedua, yang ketiga, jadi untuk pengembangan pariwisata. Oh ya, saya lupa sekolah. Mohon maaf ya, kami kejar Pak Kepala Dinas Pendidikan lapor untuk sekolah. Ya maaf Ibu, saya tambah di luar ibadah hari ini. Kita kejar sekolah tapi belum cepat. Padahal bulan April atau Mei ini sudah mau ujian. Menata RON ini saya bergumul cukup panjang dari dulu sampai sekarang ini. Yendemena saja. Yendemena Siabes. Kalau Indai saya rasa Siabes Niap Indai masih mungkin menata. Ini nanti kita harus duduk bicara sama-sama bagaimana menata. Karena pariwisata punya konsep, masyarakat tetap dengan pola hidup yang ada, tetapi produktif. Itu yang mau dikembangkan ke depan. Di sekolah ada untuk sekolah sementara dikerjakan ini, ya kita mau kejar supaya bulan Mei ujian sudah bisa, tapi lihat kondisi begini tidak mungkin ya. Saya gunakan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf. Nanti tetap kita diskusikan bagaimana caranya untuk anak-anak kita bisa tetap sekolah. Itu SD. SMP nanti bagaimana? Itu yang saya tidak tahu orang lain, tapi saya sejak di Bondama sampai di Manokwari, kembali lagi ke Bondama lagi. Kalau hari hujan, saya pikir begini, yang dari Niap bagaimana mereka sekolah. Kalau ada minyak orang tua bisa antar, kalau tidak, kalau hari hujan seperti apa? Sehingga tahun ini dari dana tambahan infrastruktur, dari dana DAK ada dibangun jalan trans lingkar Pulau Ron. Tapi nanti lewat belakang tidak bisa masuk di sini. Dari Niap kita kasih keluar ke Indai, kasih keluar ke Indai. Itu satu. Kemudian dari sini ke sana tetap dengan jalan yang biasa ini. Mudah-mudahan dana desa maupun dana pemerintah kita bisa lanjutkan sampai ke Indai. Saya tidak berpikir, tidak membayangkan kendaraan motor roda 2. Tapi orang tua di masyarakat di Ron jual ikan pasti bisa beli sepeda untuk anak-anak pergi sekolah. Jadi tahun ini dari dana DAK ada dibangun, tapi dimulai dari Indai. Karena ini sudah sangat terjal, jadi tidak bisa kita ganggu di gunung di depan kita. Dia putar lewat belakang. Dari Indai putar lewat belakang dan keluar di dari Niap keluar di Indai. Supaya anak sekolah ya mungkin bisa. Kalau lewat pakai beli minyak terus tidak mungkin ya. Seperti begitu tahun ini dikerjakan pekerjaan jalan keliling Pulau Ron. Bukan keliling, disebut jalan lingkar belakang. Jalan lingkar Pulau Ron
kemudian Remborpon, di mana lagi? Reservoir punya sementara mungkin ada bisa jalan tahun ini atau saya belum dapat informasi nih. Itu yang ketiga, yang keempat, pemerintah daerah dan kami semua yang hadir hari ini menyampaikan permohonan maaf untuk panitia dan jemaat karena kemarin panitia ada ke Manokwari, ke Wasior, kami ada di sini, ada urusan terkait dengan bantuan yang sudah disetujui, tetapi karena terkait dengan aturan-aturan pemerintah dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga sampai dengan kemarin, menurut Ibu Kadinsos adakah sudah masuk rekening tapi tidak bisa cair ya? Tidak bisa cair. Dan oleh karena itu tadi malam saya pikir acara besok bagaimana ini? Ya, panggil Kabak Umum, ya kita harus lakukan sesuatu walaupun itu kecil. Yang penting kita bisa memberikan dukungan untuk panitia yang sedang berjuang untuk melaksanakan perayaan. Sesungguhnya bagi saya ibadah itu yang penting. Yang lain hanya kita memberikan dukungan saja. Dan oleh karena itu untuk keterlambatan pencairan dana yang diusulkan oleh panitia, saya bersama Wakil Bupati dan semua jajaran Pemda yang hadir hari ini menyampaikan permohonan maaf. Tetapi informasi dari Ibu Kadinsos, staf sudah bantu tadi malam. Ya, bicara besar sedikit. Ya, tadi malam Dinas Sosial bantu untuk panitia di Wasior 10 juta. Saya juga tadi malam serahkan untuk Ibu melalui Ibu Kepala Distrik dan Majelis ya. Tadi malam 10 juta juga serahkan untuk panitia. Mudah-mudahan itu bisa ya membantu. Kemudian nasi kotak ya. Ibu Kabak Umum sudah siap? Sudah ada di tim lokasi? Iya. Nasi kotak dikirim dari sana karena kita pikir lagi kita masak lagi setelah sempat jadi. Kita bikin yang jadi kirim dari Wasior datang kemari sini saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita berpikir apa yang praktis yang bisa kita lakukan. Lain-lain nanti kita urus dari belakang. Begitu kan, sepakat begitu ya? Karena ya saya dan Pak Wakil Bupati dari sini masa sih tidak bisa. Ada usah bicara logat Jawa lagi masa sih lagi. Maaf. Harus memberikan dukungan walaupun itu kecil. Itu yang dapat kami lakukan. Sekali lagi untuk majelis jemaat dan panitia dan warga jemaat semua, kami menyampaikan permohonan maaf karena kita sibuk di Musrembang sampai mestinya kemarin kita lari ke sini untuk lihat-lihat persiapan-persiapan sini untuk perayaan hari ini kita lakukan. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf untuk kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi hari ini, mari saya ajak semua kita merenungkan sekali lagi. Saya menggarisbawahi, meresapi apa yang khotbah yang disampaikan tadi. Mengajak kita untuk betul-betul merasakan bahwa tempat ini 138 tahun Tuhan memberikan berkat melalui Bing dan Van Balen. Dan berkat itu semua kita rasakan hari ini di dalam kehidupan kita semua. Bukan cuma rasakan, tapi kasih tahu untuk orang lain lagi. Harus kasih tahu untuk orang lain lagi. Saya tidak malu, tahun lalu saya sudah mulai jalan sampaikan itu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Kita sementara berjuang untuk sidang 2027, sidang sinode. Kita bawa ke Wondama. Dan kalau sidang sinode untuk jajaran Pemda, ini 2022, ya. Masih ada 4 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ke 2027, apa yang kita buat? Walaupun itu momen sinode, sidang sinode. Tapi apa yang kita buat di Yende? Apa yang kita buat di Yomber? Apa yang kita buat di Windesi? Mesti ada. Supaya mereka yang datang ke sini
Kalau bilang mau ke Yende, di Yende ada apa? Di 2007 nanti. Di Yomber ada apa? Di 2007 nanti. Di Windesi ada apa? Di 2007 nanti. Saya minta hari ini, minta mulai tahun ini, Bapeda kalau ada tim yang mau ke Belanda itu cepat kamu berangkat sudah. Pergi pelajari itu, Mose punya rumah. Iya, Ibu Pendeta betul, saya merenung begini. Di Yomber ada bekas rumahnya Mose. Di Windesi ada bekas rumahnya Van Balen. Di sini hanya tempat doanya Bing. Saya membayangkan dalam hati yang bicara saja. Mungkin Bing dulu tinggal dengan Tete dengan nenek dorang di rumah-rumah ini. Berlabuh mungkin ya, dia tidak bangun rumah. Mungkin tinggal dengan mereka di rumah penduduk. Jadi tidak ada bekas ya. Atau nanti kakak masuk orang bisa cerita. Atau orang tua bisa cerita. Kira-kira Bing tinggal di mana? Nah ini yang bisa memberikan data ya. Kita harus ke mereka yang datang. Jadi tahun ini ya sekitar 10 orang harus ke Belanda, ke Leiden untuk mempelajari pustaka di sana supaya tahu betul. Kalau kita tidak tahu, mudah-mudahan perjalanan ke Belanda bisa mendapatkan data bahwa dulu di Yende Bing datang sini dan aktivitas apa saja selain itu ya bisa kita tahu. Demikian itu saja tambahan yang dapat kami sampaikan. Mari kita dukung dengan doa semua supaya 2027 sidang sinode GKI di Tanah Papua kita bawa kembali ke tanah peradaban orang Papua di Teluk Wondama. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Dan dari Kesra, mari Ibu Dong yang punya program ini ada bantuan Alkitab untuk jemaat Isdaya di Yende dan jemaat baru Ibu Ketua bakal Pos PI ya. Pos PI Gelbing ya. Untuk Ediniap ada Alkitab yang nanti kami serahkan secara simbolis dari Isdaya di Yende. Siapa yang mewakili? Kemudian dari Niap mungkin ada yang mewakili. Dari Niap ada? Dari Yende. Satu gereja, satu karton. Ini sebagai simbolis. Masuk dalam acara selanjutnya adalah pemotongan kue ulang tahun. Ada permintaan dari Ibu Ketua Klasis, kalau boleh Bapak Bupati dan Wakil dan kita punya Mama Distrik Ron juga ikut makan kue. Kepada Mama Distrik Ron dan Bapak Bupati dan Wakil, ya ikut potong. Ya dari DPR juga kalau ada bisa tampil ya. Ya. Ya, sambil menunggu pisau, kita menyanyi selamat ulang tahun kami ucapkan. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ulang, selamat ulang. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat
sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Makan di bawah. Bakar lilingnya. Bakar lilingnya. Bakar lilingnya. Bakar lilingnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Kuenya sekarang juga. Sekarang potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kita semua. Sementara sudah potong, kita tunggu kue dibagi-bagi lagi. Kita menyanyi bagi kuenya. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya. Kuenya bagi kita makan tisu. Ya. Pegang tisunya, ya. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Jangan makan dulu, jangan makan, pegang saja, pegang dulu ya. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga. Makan lagunya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Makan lagunya,